Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah manaqib, cerita singkat Al-Imam Al-Ali bin Muhammad Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibil Maulid Simtud Durar, yang mana haul beliau baru saja sudah dilaksanakan kemarin di mana? Di Hadramaut dan juga di Solok. Jadi cerita singkat tentang Maulid, pengarang Maulid yang kita baca ini, yaitu Maulid Simtud Durar. Beliau adalah seorang Habib keturunan Al-Habsyi yang mana lahir di kota Qasam. Beliau lahir pada hari Jumat 24 Syawal tahun 1259 Hijriah. Di masa kecilnya ia hidup di kota Qasam, dan pada usia 11 tahun ia hijrah ke kota Siwun. Kehidupannya penuh dengan mujahadah dan sabar. Patuh pada kedua orang tuanya, juga mengikuti kata-kata guru-gurunya. Di antara guru futuhnya adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ia pun mengatakan, Al-Habib Ali berkata, wa min qutbil mala Al-Attas Abi Bakar akhadtul kas, yang mana artinya adalah dari seseorang wali kutub Al-Gaus, yaitu Abu Bakar Al-Attas, aku mengambil segala rahasia-rahasia ketuhanan. Al-Habib Ali pernah berkata, pada waktu aku kecil jubahku pernah tertinggal di Masjid Jami' Qasam. Ketika aku mau tidur, aku teringat dan aku keluar dari rumahku untuk mengambil jubahku itu. Tapi tidak ada. Tiba-tiba dari satu tiang daripada Masjid Qasam itu terbelah, dan muncullah seorang laki-laki berjenggot tebal, dan ia berkata, ambillah pakaianmu. Kemarin ketika aku lihat tertinggal, aku menyimpankannya. Dan tatkala Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pernah mendengar suara daripada Habib Abu Bakar Al-Attas, dan beliau bertemu Al-Habib Ali sahibul Maulid dengan guru beliau Al-Habib Abu Bakar ini sepulang daripada haji. Pada itu pada tahun 1278 Hijriah, sesudah menunaikan ibadah haji, beliau bertemu kembali, dan beliau bercerita, ketika Habib Abu Bakar datang ke Siwun bertemu ke rumah Ami Muhammad bin Ali As-Saggaf, aku pergi untuk menemuinya. Lalu aku ketuk pintu rumah Al-Habib Ami Muhammad bin Ali As-Saggaf. Habib Abu Bakar bertanya, siapa yang mengetuk pintu? Kata Ami Muhammad, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lalu kata Habib Abu Bakar, biarkan saja ia di depan pintu, jangan engkau bukakan pintu untuknya. Ini ujian guru kepada murid. Aku mendengar suara Habib Abu Bakar, lalu aku duduk dan teringat cerita Habib Ali bin Abdullah ketika hendak menemui syekhnya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Ia tidak dibukakan pintu juga waktu itu, dan ia dibiarkan di depan rumah. Ia bahkan disiram kepalanya dengan air bekas cucian tangan setelah makan. Namun perlakuan itu tidak mengusiknya. Ia tetap duduk di depan rumah sampai dibukai pintu atau dibukakan pintu untuknya. Beberapa saat kemudian Ami Muhammad menoleh ke bawah dan melihat bahwa diriku tetap duduk menunggu. Ia bertanya kepada Habib Abu Bakar, apakah kita bukakan pintu untuk Ali? Kata Habib Abu Bakar, jangan, aku bersabar menunggu. Sampai kemudian Habib Abu Bakar berkata kepada Ami Muhammad, katakan padanya agar menemuiku di rumah Abdul Qadir bin Hasan bin Umar bin Saggaf. Katakan kalau aku hendak pergi ke sana. Aku lalu pergi ke sana dan bertemu Habib Abu Bakar.
Ia menyingkapkan, isi hatiku, ketahuilah kau seperti Al-Habib Ali bin Abdullah, bahkan lebih besar lagi. Karena kesabaran Zaidin. Suatu ketika Habib Abu Bakar datang ke Siwun di waktu malam dan aku tidak tahu. Sewaktu tidur aku mendengar suara, bagaimana engkau bisa tidur sedangkan syekhmu datang ke kota ini. Dan suara ini diulang-ulang 10 kali sehingga aku terbangun. Kebesokan harinya aku bertanya tentang Habib Abu Bakar dan mendapati beliau di Masjid Moha. Masjid telah penuh dengan para habaib. Di antaranya adalah Ami Muhsin bin Alwi, kata beliau. Di antaranya Ami Muhammad bin Ali dan lain-lain daripada habaib. Namun demikian, aku tidak melihat seorang pun kecuali Al-Habib Abu Bakar. Sekalipun pada waktu itu banyak habaib yang hadir. Namun pandangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain cuma tertuju kepada gurunya, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Karena keluasan rasa cintaku kepada beliau. Sejak saat itu pintu hubunganku dengan beliau mulai terbuka. Sewaktu aku menjabat dan mencium tangan beliau, beliau berkata, "Selamat datang Al-Habsyi kami." Ini julukan dari Habib Abu Bakar kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Aku berhubungan dengan Al-Habib Abu Bakar dan beliau memperlakukan aku dengan akhlak yang sangat luhur. Beliau mencurahkan segenap ilmunya. Walau pertemananku dengan beliau hanya berlangsung kurang lebih 4 kali saja, namun 1 detik bersama beliau lebih daripada cukup. Suatu hari Al-Habib Abu Bakar berkata kepada Habib Ali Al-Habsyi, "Aku telah menghadapkan engkau, mengenalkan engkau dengan Rasulullah SAW sebanyak 20 kali." Nah, ini itulah keistimewaan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini termasuk orang yang sejak kecil sudah bermimpi dengan baginda Habibuna Muhammad SAW, dengan Rasulullah SAW. Dan ibunya terus memotivasinya untuk memperbanyak salawat kepada baginda Habibuna Muhammad. Kata ibunya, "Wahai Ali, teruslah bersalawat kepada Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah bukan hanya hadir di dalam mimpimu, namun hadir di hadapanmu." Maka Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengikut kata orang tuanya dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, sampai-sampai beliau mendapatkan keistimewaan bertemu dengan Rasulullah yaqazatan, atau secara terjaga, bukan hanya lewat mimpi. Adapun setengah daripada doa yang diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana ini doa sangatlah bagus dibaca pada setiap hari, baik pada saat salat, baik salat sunat ataupun salat fardu, atau di waktu lainnya, yang mana engkau merasakan kelapangan nantinya ketika membacanya. Di antara doa itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fih. Di suatu riwayat, Allahumma kama mananta alaina, wa kama mananta alaina bil Islam fazidna minhu, wa kama mananta alaina bil iman fazidna minhu, wa kama mananta alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama mananta alaina bil umur fabarik lana fih. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik, wa'mur qulubana bi mahabbatik, wa'mur azwajana bi ma'rifatik, wa'mur arwahana bi ma'rifatik, wa'mur asrarana bi musyahadatik. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khair,
وأعاتبهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه اللهم صلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجيب لي الزلفى لديك. Itulah diantara doa yang diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Setengah salawat yang diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi selain daripada salawat berupa pujian-pujian kepada baginda Habibuna Muhammad yang termaktub di dalam qasidah-qasidah beliau dan juga maulid simtud durar beliau, yaitu adalah beberapa salawat yang pernah beliau ajarkan yang bunyinya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan juga Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'a faqri wa hayata ruhi wa sururu qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Dan juga salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan la tanqati'u madaduha wa la yanhasiru adaduha wa la yantahi amaduha. Dan juga salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Dan yang terakhir salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tahya biha ruhi wa tanbasitu biha jawarihi wa yuqawwi biha qalbi wa yasri sirruha fi auladi wa ahli wa ashabi wa akuna biha sa'idan mas'udan. Itulah diantara salawat-salawat yang pernah beliau ajarkan yang mana bagus untuk kita amalkan, dan juga di antara doa tadi yang pernah beliau ajarkan. Itulah segelintir manaqib daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar, orang yang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita yang mendengar manaqib beliau mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengikuti sedikit ataupun banyak daripada langkah-langkah beliau, daripada perilaku-perilaku beliau yang baik-baik. Dan semoga kita yang selalu mengistiqomahkan membaca kitab maulid beliau Simtud Durar, suatu saat nanti kita akan mendapatkan madad daripada beliau, keistimewaan daripada beliau, dan juga pertolongan beliau. Dan mudah-mudahan kita juga dengan berkat membaca karangan beliau Simtud Durar dan mengistiqomahkannya, mudah-mudahan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratul Fatihah.